Di video ini akan dibahas bagaimana Anda dapat memperoleh kesuksesan sebagai agen properti paruh waktu atau agen properti part-time. Menjadi agen properti paruh waktu bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena dengan menjadi seorang agen properti, Anda haruslah menjadi seorang profesional di bidang itu. Jadi, jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar mempelajari keterampilan dan strategi serta sistemnya agar menjadi cukup kompeten sebagai seorang agen properti, maka boleh dibilang Anda akan selalu berada di dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, walaupun Anda berniat untuk menjadi agen properti part-time, Anda harus tetap menjadi seorang profesional di bidang ini. Ada 5 hal yang harus Anda camkan dan jalankan jika Anda ingin berhasil sebagai seorang agen properti part-time. Yang pertama, jadilah agen properti paruh waktu, bukannya agen properti sewaktu-waktu saja. Maksudnya adalah begini, banyak agen properti yang awalnya ingin menjadi agen properti paruh waktu atau part-time, tetapi kemudian mereka menjalankannya hanya kalau ada waktu saja, atau kalau kebetulan mereka bertemu dengan orang yang mau menjual rumah atau orang yang sedang mencari rumah, barulah mereka sibuk bekerja tanpa ada rencana kerja sebelumnya atau strategi proaktif lainnya untuk menghasilkan transaksi dan perencanaan penghasilan yang konsisten yang dapat menggantikan penghasilan-penghasilan lainnya di luar properti. Menjadi agen paruh waktu atau part-time itu bisa diibaratkan begini. Jika Anda bekerja sebagai karyawan paruh waktu di suatu toserba atau kafe atau di suatu kantor, Anda tetap memiliki jam kerja tertentu yang harus Anda penuhi. Anda pun memiliki jadwal kerja. Apa saja yang harus Anda lakukan, Anda harus mengisi absensi dan hadir di tempat kerja. Anda sebagai karyawan paruh waktu tidak bisa bekerja hanya kalau Anda ada waktu saja, atau ketika Anda sedang ingin bekerja saja, atau pada saat perusahaan sedang banyak orderan saja. Anda sebagai karyawan paruh waktu harus hadir di tempat kerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kapan Anda harus bekerja, dan di jam kerja Anda diharapkan oleh bos Anda untuk bekerja serius, bekerja keras dan efisien, serta dengan tingkat keterampilan yang sama dengan karyawan yang bekerja full-time. Tidak boleh gara-gara Anda karyawan part-time, maka kerjanya bisa seenaknya sendiri. Boleh sambil main-main atau tidak memiliki kompetensi atau keterampilan yang diperlukan, sehingga sering membuat kesalahan. Jadi, sebagai karyawan paruh waktu, Anda tetap dituntut untuk memiliki kompetensi yang sama tingkatnya dengan karyawan full-time. Sekarang Anda mungkin mulai mengerti bahwa walaupun Anda memilih menjadi agen properti paruh waktu atau part-time, maka Anda tetap dituntut untuk menjadi seorang agen paruh waktu yang profesional, bukannya seorang agen properti sewaktu-waktu yang amatiran. Agen properti sewaktu-waktu tidak bekerja serius dan tidak memiliki kompetensi yang cukup. Sikap-sikap amatiran seperti inilah yang kerap kali menjadikan reputasi profesi agen-agen properti tercoreng. Hal yang kedua yang harus Anda perhatikan sebagai seorang agen properti part-time adalah miliki rencana dan kerangka waktu yang pasti untuk bergerak mencapai penghasilan dari properti yang dapat menggantikan penghasilan Anda lainnya. Miliki game plan yang jelas dan tentukan waktunya, misalkan selama maksimal 6 bulan. Jika Anda menentukan target waktu yang melebihi dari 6 bulan, ada kemungkinan Anda tidak akan beranjak dari posisi Anda saat ini. Jadi katakan, oke, saya akan menjadi agen properti part-time saat ini. Saya akan bekerja ekstra keras selama 3 atau 4 bulan ke depan, sehingga 6 bulan dari sekarang, saya akan memiliki penghasilan konsisten sebagai agen properti yang dapat menggantikan penghasilan lainnya di luar properti. Hal ketiga yang perlu Anda perhatikan, jika Anda berencana untuk tetap menjadi agen properti part-time, Anda harus memiliki etos kerja dan komitmen yang sama dengan seorang agen properti full-time, yaitu setiap hari Anda harus mencari prospek dan memfollow up-nya. Ini adalah bagian dari jadwal kerja harian Anda. Miliki jadwal Anda sendiri dalam 1 minggu, akan berapa hari atau berapa jam Anda akan benar-benar menghasilkan prospek dan menindaklanjuti prospek-prospek tersebut secara konsisten. Rekomendasi yang baik adalah setiap hari meluangkan waktu minimal 1 jam untuk benar-benar mencari prospek bisnis dan memfollow up-nya dengan jadwal minimal 15 menit per hari.
Hal keempat yang harus Anda lakukan sebagai seorang agen properti part-time adalah berlatihlah keterampilan-keterampilan setiap hari dan ikuti training-training yang diadakan oleh kantor Anda atau pelajarilah video-video properti di channel-channel YouTube terpercaya sehingga kompetensi Anda meningkat. Di dunia properti, Anda dibayar berdasarkan seberapa baik Anda menyelesaikan suatu tugas dan bagaimana Anda memberi pelayanan yang memuaskan. Semakin baik Anda membantu para klien menjualkan rumahnya atau menemukan rumah, maka akan semakin baik kinerja dan keterampilan diri Anda, dan otomatis akan semakin banyak komisi yang Anda hasilkan. Selalu menjadi lebih baik dalam apa yang Anda lakukan. Hal kelima yang perlu Anda perhatikan sebagai seorang agen properti paruh waktu atau part-time adalah dapatkan seorang atau beberapa orang agen full-time di kantor Anda yang bersedia untuk membantu Anda. Kenyataannya, Anda sebagai seorang agen properti paruh waktu, apalagi jika Anda masih seorang agen pemula, Anda memerlukan seorang mentor. Anda perlu bantuan orang untuk memandu Anda melalui proses-proses transaksi yang mungkin tidak dapat Anda lakukan sendiri sebagai seorang agen part-time. Jika Anda ingin berhasil, Anda harus berada di sekitar orang-orang yang telah sukses. Jika Anda memilih kegiatan lain di luar properti, Anda memerlukan seseorang yang benar-benar siap untuk membantu Anda berbicara dengan klien, menangani transaksi, membantu urusan KPR, showing, proses closing, dan seterusnya pada saat benar-benar Anda dalam waktu yang bersamaan harus melakukan tugas Anda yang lain. Anda perlu seseorang yang benar-benar siap kapanpun jika diperlukan untuk membantu Anda. Di dalam kasus ini, Anda harus berbesar hati untuk bersedia berbagi komisi dengan agen yang telah membantu Anda tersebut. Ada baiknya jika semua ini dibicarakan dengan baik-baik sebelumnya dan ada kesepakatan jika perlu tertulis yang jelas. Demikianlah 5 kunci sukses yang perlu Anda perhatikan dan jalankan sebagai seorang agen properti paruh waktu. Jangan lupakan juga bahwa walaupun Anda melakukannya secara paruh waktu, Anda harus tetap menjadi seorang agen properti profesional. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel ini atau share video ini kepada teman-teman di kantor properti Anda. Karena dari sinilah kita bisa belajar bersama dan berdiskusi untuk mencapai hasil yang luar biasa.